Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Astri Aspiantina dan rekan saya Syifa. Kali ini kita di podcast Berbagi Bakal. Kali ini kita akan berbincang mengenai perguruan tinggi bersama Ibu Sukaisi atau Ibu Cici. Langsung pertanyaan aja. Perkenalan dulu dong, nama ibunya siapa? Ibu, perkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Ibu Sukaisi atau dipanggil Ibu Cici. Di sini Ibu memegang jabatan ya, berperan sebagai guru BK yang salah satu tugasnya adalah membantu anak-anak yang ingin kuliah dan ingin lebih tentang masa depan mereka. Oke. Langsung pertanyaan aja. Iya, silakan. Ibu, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, benarkah harus mempersiapkan dari kelas 10? Iya, betul. Di kelas 10, kenapa? Karena untuk masuk ke PTN atau perguruan tinggi negeri ini ada dua cara. Yang pertama adalah jalur rapot dan jalur tes tulis. Rapot ini dimulai dari kelas 1, semester 1 sampai semester 5. Makanya di kelas 1 ini atau kelas 10 ini memang harus dipersiapkan secara matang. Jadi apa sih kalau misalkan nilainya kecil terus harus ditingkatin lagi? Iya, betul. Kalau kecil ditingkatkan, kalau turun dinaikkan, kalau naik dipertahankan untuk naik. Kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, jalur apa saja yang bisa ditempuh untuk masuk ke perguruan tinggi negeri? Ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kalau dengan bahasa lain menggunakan rapot 5 semester itu. Nanti setelah itu ada jalur SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Itu tes tulis. Jadi anak IPA bisa lintas jurusan ke IPS atau anak IPS bisa lintas jurusan ke IPA. Gitu. Yang ketiga adalah tes mandiri. Itu yang dilakukan oleh tes kampus masing-masing. Jadi UPI ya di UPI, UI ya di UI. Seperti itu. Bedanya SNMPTN sama SBMPTN apa, Bu? SN itu rapot, jadi menggunakan rapot 5 semester. Untuk SBM itu menggunakan tes. Jadi kalau anak IPA mau ambil jurusan IPA, kedokteran, teknik, itu nanti tesnya tes fisika lagi, kimia, biologi, mates, ada Inggrisnya, ditambah psikotes. Untuk SBM IPS berarti nanti pelajaran adalah geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, ditambah matematika dasar, Indonesia dan Inggris juga. Jadi tes tulis. Apa yang dimaksud perguruan tinggi negeri kedinasan? Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah kementerian, dan nanti ketika selesai kuliah mereka langsung ikatan dinas alias menjadi perguruan tinggi sipil. Misalkan sekolah tinggi STPDN, sekolah tinggi pendidikan dalam negeri, itu nanti ketika lulus berarti nanti ya jadi di kecamatan atau di departemen dalam negeri kerjanya, langsung di PNS. Seperti itu. Ibu, kalau jalur mandiri apa? Jalur mandiri adalah jalur tes masuk yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tersebut. Jadi berbeda waktunya. Nanti mandiri itu dilakukan setelah SNM dan SBM selesai. Itu di akhir nanti anak-anak yang masih berminat di kampus tersebut ikutan tes mandiri lagi, tes lagi hanya di regional kampus itu. Gitu. Ibu, apa saja yang harus dipersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri? Kalau lewat rapot berarti belajarnya ya, biar nilai rapotnya itu bagus sampai 5 semester. Kalau untuk tes mandiri, tes seleksi bersama dan mandiri berarti harus belajar nanti dari kelas 12 belajar buku-buku SBM karena level soalnya itu lebih sulit dibandingkan soal-soal dari SMA gitu. Jadi memang intinya adalah belajar gitu, itu paling belajar. Apa saja yang harus dilakukan jika mengikuti SNM bidik misi? Bidik misi dan SNM itu hal yang berbeda ya. Oke, SNM itu adalah tes masuknya. Bidik misi kalau sekarang itu diganti dengan KIP kuliah. Jadi bagaimana kalian pembiayaan ketika kuliahnya, ngerti nggak? Jadi kalau SNM belajarnya, KIP kuliah atau sekarang dulu bidik misi itu adalah ketika kuliah gimana sih biayanya,
Nah, sama kayak semacam kayak KIP sekolah, tapi kalau KIP kuliah ini kalian selama 4 tahun itu biaya kuliahnya gratis, dapat uang saku dari pemerintah sebesar kurang lebih 4,2 juta per semester sampai 4 tahun. Jadi kalian tinggal kuliah saja, tinggal belajar saja, nilainya yang bagus atau stabil, nanti masalah biaya itu udah dibayar sama pemerintah. Kayak beasiswa gitu. Beasiswa, iya, beasiswa. Apa kesalahan pengisi data pada saat mengajukan SNMPTN mempengaruhi kelulusan? Kelulusan apa nih? Kelulusan tesnya? Enggak. Jadi kan nanti kan yang dikirim nilai rapot saja. Jadi nanti kita pihak dari sekolah itu ketika menginput rapot nanti akan memanggil anaknya, akan kita cek sama nggak sih nilai rapotnya. Jangan sampai ada kesalahan. Kalau ada kesalahan ya harus tanggung jawab. Gimana? Kita datang ke kampusnya, terus kita kasih tahu bahwa ada nilai yang salah, nah itu baru diprosesnya. Gitu. Tapi lulus gitu. Kecuali kalau misalkan nilai rapotnya kita kirim 80, aslinya 75 gitu. Lulus, tapi nanti akan ribet lagi karena mungkin ada kesalahan pengetika atau apapun itu. Oke, tetap lulus. Tapi kalau yang nggak lulus itu misalkan akhirnya berbohong, misalkan ada data-data yang dikirimkan itu sesuai dengan fakta, ngakunya misalkan dari keluarga yang menengah ke bawah, ternyata dia anak orang kaya, jadi nggak lulus gitu, dan dibatalkan kelulusannya gitu. Apa saja yang dilakukan BPBK untuk memfasilitasi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri? Yang kami lakukan, yang satu adalah membuka sesi informasi, menyampaikan selalu data-data terupdate tentang gimana sih kuliah itu. Kita mengenalkan dulu ke anak-anak nih, apa sih kuliah, gimana sih kuliah gitu. Kalau kuliah tuh gimana sih rasanya, apa sih yang bisa kalian pilih, itu di kelas 10, nanti di kelas 12 lebih ke kematangan, udah siap belum kuliah, udah misalkan jurusannya apa, ayo kita ngobrol tentang jurusannya gimana gitu kan. Jadi kita memberikan informasi sebaik-baiknya buat anak-anak, dan nanti anak tahu kuliah itu bukan hanya tebak-tebakan atau game gitu kan, jadi harus serius. Jadi konsultasi kita lakukan terus Biar dapat mempersiapkan dengan matang. benar, biar karena gini, untuk jalur raport itu tidak boleh main-main, ketika diterima harus diambil. Kalau tidak diambil, nanti tahun depan sekolah kita di blacklist. Misalkan keterima, kamu siapa namanya? Astri keterima di kampus A. Kampus A itu berat, tapi iseng-iseng milihnya misalkan milih jurusan yang bukan asli banget lah gitu. Misalkan jurusan yang bukan asli banget, misalkan asli nggak suka apa sih? Nggak suka apa misalkan? Nggak suka yang ada matematikanya. Nggak suka matematika, tapi aslinya tuh matematikanya gitu. Ternyata lolos, harus diambil mau nggak mau. Kenapa? Kalau nggak diambil, tahun depannya sekolah kita akan di blacklist dari kampus A tersebut. Jadi selama 3 tahun adik kelas kalian tidak bisa masuk ke kampus A kayak gitu. Jadi makanya untuk jalur raport ini harus serius nih, kalau mau ke kampus A jurusan ini harus diambil gitu, nggak boleh main-main. Karena sekolah kita ada satu kampus yang blacklist sekolah kita sampai saat ini karena kakak kelasnya seperti itu kayak gitu kan, sayang ya gitu. Tips apa saja yang harus dilakukan bagi siswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi? Tipsnya apa coba? Belajar dan berdoa, itu simpel sih. Dan izin orang tua mengizinkan aja nih kok kuliah, oke mengizinkan. Bolehnya kemana? Jauh atau deket? Apakah boleh ke Jawa atau Sumatera di Bogor aja? Misalkan boleh keluar, kan enak ya, banyak pilihannya kalau keluar. Misalkan mau ke Jakarta, ke Bandung, ke Jawa Tengah, itu bebas. Tapi yang sulit adalah ketika orang tua nggak mengizinkan jauh-jauh, berarti kan harus cari kira-kira kampus mana sih yang bisa saya ambil yang wilayah dekat di Bogor dan sesuai saya inginkan gitu. Jadi dipertimbangkan, terus cukup apa sih biayanya gitu kan. Di kita IPB yang terdekatnya, di IPB ada nggak jurusannya, kalau nggak ada berarti ke swasta, berarti swasta ada nih berapa sih biayanya. Nah diperhitungkan tuh pembiayaannya gitu, passionnya, apakah mau kuliah sesuai dengan passion atau pekerjaan yang dibutuhkan saat ini. Nah itu dipilih aja. Saat ini kan dibutuhkan kan dengan IT, dengan komputer gitu, atau masuk dengan passion
mau masak jurusan taboga atau jurusan apa itu dipertimbangkan secara keseluruhan. Oh, iya. Gitu. Iya. Oke, semuanya mungkin hanya segitu saja informasinya. Terima kasih atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita